Halo semuanya, welcome back again on my YouTube channel Miss Lena. Jadi hari ini aku dapat info dari nenek aku kalau beliau sedang menjemur kasur kapuknya karena suatu hal gitu ya kan. Jadi sekarang aku mau menuju ke TKP dan kalian harus ikutin aku terus. Thank you so much for always watching my YouTube channel, my video until the end of the video. Nah, kalau kalian bisa notice, jadi tepat di belakang aku ini sudah ada tempat di mana pertama kali aku menjemur kasur kapuk. Ya kan, nenek aku menjemur kasur kapuk dan tiba-tiba viewsnya tuh naik drastis di YouTube channel aku. Jadi I'm so thankful for this place karena ini jadi tempat pertama aku. Jadi tahu kalau jalurnya aku, timelinenya aku emang harus di kapuk, kasur kapuk, bantal kapuk, dan juga guling kapuk. Nah, seperti yang aku katakan tadi, kalau ada insiden sih, katanya sih adik bayi aku itu gak sengaja pipis di kasur kapuknya nenek aku semalam. Jadi nenek aku memutuskan untuk menjemurnya. Tapi karena cuacanya hari ini tuh tidak bersahabat alias mendung, jadi dijemurnya cuma setengah hari doang nih, guys. Oke, jadi untuk besok mungkin masih dijemur dan tergeletak seperti ini. Dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau kasur kapuk ini tuh beda banget sama kasur kapuk yang aku punya. Beda juga sama kasur kapuk Legend yang pernah aku review. Dan beda juga dengan kasur kapuk berjamur yang pernah aku jemur kemarin gitu ya guys ya. Jadi hari ini kita akan full review kasur kapuk yang sempat jadi trending di YouTube aku. Gak trending sih, cuman ya lumayan banyak sih viewsnya gitu kan. Oke, ada di belakang kalau kalian bisa lihat tuh guys. Jadi digeletak aja di atas musola. Ini tuh musola atau langgar gitu ya kan. Seru banget nih pasti. Jadi mirip wayang ya, jadi tinggal kepala dan kasur kapuk. Oke, kalau kalian bisa lihat di samping aku ini sudah tergeletak satu kasur kapuk nenek aku. Dan ternyata ini tuh kasur kapuk baru guys, ini tuh baru banget sih kasur kapuknya. Cuman kualitinya bisa aku bandingin dengan kasur kapuk aku, itu jauh lebih bagus kasur kapuk aku guys. Karena kenapa? Sepertinya sih ini harus diservis ulang gitu ya kan, karena berkurangnya isi kapuk di dalam kasur ini. Ini terlihat sekali sih empuk banget gitu ya, tidak terlalu tebal teksturnya, jadi like this, mirip bantal ya kan, tapi ini tuh kasur kapuk, ini bagian tengahnya si kasur kapuk gitu ya kan, sudah what is that, sudah banyak ruang yang tersisa di kasur kapuk ini. Jadi alangkah lebih baiknya, I think it's better to refill this kepak mattress, jadi harus diisi sih sebenarnya. Oke, untuk jenis kapuknya ini termasuk jenis kapuk, kok jenis kapuk, untuk jenis kasurnya ini single bed ya, jadi tidak dibagi dua, jadi ini tuh satu gitu ya kan, tapi ukurannya itu tidak terlalu besar, ukurannya itu setengah. Oke, ukurannya itu setengah dari kasur kapuk yang aku punya, cuman agak lebih besar sedikit dan tidak terlalu kecil. Oke, jadi ini tuh beda, dari ukurannya ada beda. Untuk warnanya ini masih cerah banget kalau kalian bisa lihat tuh guys. Oke, ini masih cerah banget, masih bersih banget. Oke, dan di dalamnya ini aku yakin masih seperti ini, belum berbentuk perintilan-perintilan, jadi masih berbentuk serat kapas ataupun serat kapuk gitu ya kan. Untuk covernya, untuk spraynya, untuk cover dalamnya warna pink dan juga putih cerah gitu ya kan. Ini menandakan bahwa kasur ini tuh masih baru, cuma di sini motif garisnya tuh motif garisnya beda gitu ya kan. Jadi motif garisnya tuh terpecah. Oke, jadi ada 1 2 3 4 5, jadi ada 5 garis terpisah gitu guys motifnya. Beda dengan kasur-kasur kapuk lainnya gitu ya kan motifnya. Oke, sekarang kita lanjut. Tapi di sini ada beberapa bolongan ya. Kainnya juga, oke, kainnya ini termasuk yang sedang-sedang aja sih, nggak begitu bagus dan juga nggak begitu jelek. Oke, jadi kainnya sedang-sedang saja, jahitannya rapi. Cuman di sini sudah banyak sekali yang bolong, sudah banyak sekali yang terpisah jahitannya antara satu dengan yang lainnya. Kalau aku bisa congkel nih, aku bisa congkel si kasur kapuk ini guys. Oke, jadi di dalamnya seperti ini. Oke, dalamnya masih seperti ini, jadi tidak terlalu berbentuk perintilan. Ini kapuknya rada-rada coklat ya, mungkin ini baru sih, baru cuman tidak yang terlalu baru beli grass gitu loh guys ya kan.
Oke, sekarang kita mau lebih lanjut nge-review bagian dalam dari si kasur kapuk ini. Oke, sekarang ada beberapa bagian yang bolong ternyata. Kalau kalian bisa lihat itu, ya kan? Ini ada yang bolong, guys. Jadi ini ada yang bolong. Terus ini juga bolong. Ini juga bolong. Jahitannya tidak terlalu rapi ya. Jadi udah mulai banyak sekali bolongnya. Oke. Tapi untuk kebersihan, sip, ini bersih banget sih menurut aku kasur kapuknya. Oke, jadi tidak terlalu banyak peta-peta seperti yang sebelum-sebelumnya ya kan, ada bantal kapuk yang kotor banget. Cuman ini sih ratingnya untuk kebersihannya sih ini 7,5. Oke, cuman sayang ini banyak sekali bolong-bolongnya like this. Oke, sekarang aku mau lanjut ngebersihin. Nah, setelah aku ukur ternyata untuk panjangnya itu sekitar 1 meter dan lebarnya itu sekitar setengah meter. Jadi tidak terlalu besar dan lebar seperti kasur kapuk yang aku punya. Cuman at least ini cocoklah untuk dibuat istirahat gitu ya kan, apalagi untuk yang anak-anak. Kalau kalian bisa lihat sekarang ini lagi hujan ya kan, di luar itu hujan banget dan aku recording ini sambil apa namanya ya, sambil lihat hujan-hujan. Semoga aja aman-aman aja ya kan. Untuk warnanya kalau kalian bisa lihat ini warnanya super cerah banget guys, ini cerah banget asli. Ini untuk kebersihannya sih 7,5, bagus banget guys. Sekarang itu lagi hujan dan deras banget kalau kalian bisa lihat guys, jadi aku nge-recording sambil hujan-hujanan kayak gini, nggak apa-apa ya. Nah, karena hujan, jadi emang kasur kapuknya itu tidak dijemur sampai sore guys. Jadi kita angkat dulu dan kita kesampingkan dulu. Nah, mumpung sekarang lagi ada kasur kapuk dan mau aku review, jadi aku akan menggelar kasur kapuknya itu di bawah sekaligus nanti bisa lihat secara detail or closer atau lebih dekat gitu ya kan. Jadi stay tune terus di YouTube channelnya Miss Lena. Ya ampun, hujan banget. Tadi sih ada bantal lagi juga satu ya kan, yang habis dibersihkan atau dibongkar juga sama nenek aku. Cuman ada di seberang sana gitu ya kan. Itu ada baju-bajunya adek aku. Jadi aku belum sempat ke sana karena aku nggak punya umbrella. Umbrellanya nggak ada di sini, payungnya nggak ada di sini. Jadi tunggu aja dulu ya kan. Hujan, Allah masai banatian. Oke, sekarang aku sudah menggelar kasur kapuknya di bawah dan kita siap untuk mereview lebih jelas lagi. Dan untuk ada pertanyaan gitu ya kan, kenapa sih harus dijemur itu kasur kapuk gitu? Kenapa nggak dibiarin aja gitu? Ya enggak dong, untuk menjaga tingkat keempukannya, jadi untuk mengembalikan tekstur yang sudah menipis agar mengembang lagi, walaupun mengembangnya itu tidak selamanya guys, jadi cuma bertahan beberapa hari ataupun bahkan beberapa minggu. Jadi memang harus dijemur. Agar apa? Agar kapuk yang ada di dalam itu guys bisa lebih mengembang gitu kan apabila terkena panas. Dan apabila terkena panas akan mengurangi juga tingkat resiko kuman yang ada di dalam kasur kapuk. Jadi itu membersihkan dan juga menjaga tekstur si kasur kapuk agar bisa lebih empuk dan agar bisa lebih enak untuk dibuat istirahat. Gitu. Jadi itu jawabannya ya kenapa sih harus dijemur. Dan dijemurnya juga jangan selalu setiap hari, misalnya dari seminggu gitu ya kan, jadi dijemur terus untuk 1 minggu. Ya emang sih ada yang mengatakan itu bagus, cuman menurut aku personal gitu ya kan, in my opinion itu tuh kurang bagus juga sih. Jadi nanti akan membuat banyak ruang di dalam kasur kapuk gitu karena terlalu sering untuk dijemur itu juga tidak bagus guys. Jadi yang berlebihan juga tidak bagus untuk kasur kapuk gitu ya kan. Ya, jadi dijemurnya itu misalnya dalam sebulan kalian bisa menjemurnya sekali, oke, okay, it's okay. Dalam sebulan 2 kali juga it's okay, nggak apa-apa. Asalkan dijemur, tapi jangan setiap hari gitu, oke? Okay? Itu penjelasan aku. Nah, kalau kalian bisa sadar, ini tuh ternyata setelah digelar kasurnya tuh mungil banget guys. Ya ampun, size-nya lucu banget guys, kayak gini size-nya.
Lucu, 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 lucu. Oke, jadi keluarga aku itu emang suka banget dengan kasur yang legend seperti ini motifnya. Yang legend, yang warnanya itu warna pink dan putih garis-garis gini. Ini yang aku katakan tadi guys, kalau garis yang itu agak berbeda ya kan. Jadi ada beberapa garis yang terpisah, gitu ya kan ya, beda dengan motif garis kasur kapuk pink putih pada umumnya. Oke. Nah, karena tadi sempat dijemur sama nenek aku, jadi terlihat kan gelombangnya kalau kalian bisa dilihat dari jauh lagi. Nah, tuh kan gelombangnya bisa dilihat, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, jadi ini cuma ada sekitar 13 gelombang. Kalau biasanya kan ada 15 gelombang, guys. Oke, dan untuk lebarnya cuma ada 8 gelombang. Asli ini lucu banget. Cocok nih dibuat untuk istirahat guys, beneran. Untuk anak-anak apalagi ya. Nah, ini dia. Ada beberapa peta. Ini emang ada aku jahil banget sih guys. Gak mau kalau dibilangin. Ya kan? Kalian punya nggak kasur kapuk seperti ini? Ukurannya seperti ini. Kalau kasur kapuk di beberapa tempat motifnya tuh ada yang motif bunga, motif boneka, motif yang lain walaupun isinya tuh kapuk. Cuman we are a big fan of this kind of kasur kapuk. Jadi ngefans banget sama kasur kapuk yang seperti ini. Ini tuh ukurannya beda banget sama yang aku punya guys. Ya ampun, lucu 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 lucu. Sip ini mah. Tuh kalau kalian bisa lihat. Oke, okay, jujurly, to be honest, aku suka banget sih sama gelombang, sama wavy-nya, apa namanya ya, tingkat tekstur ataupun gelombang dari kasur kapuk ini karena beda banget sama kasur kapuk punya aku ya guys ya. Cuman untuk this quality aku bisa jamin sih kalau punya aku tuh masih lebih bagus dari kasur kapuk ini. Cuman ini gelombangnya beda aja gitu kan. Dan warnanya juga beda, kontras banget sih sama apa namanya ya kasur kapuk yang pernah aku temui. Kalau biasanya aku nge-review ini kan di tempat yang lumayan minim cahaya dan sekarang ini yang cahayanya benar-benar cahaya mentereng gitu ya kan. Jadi kelihatan banget dan ketoro banget gitu ya kan. Nah, sekarang aku mau tinggalkan dulu kasur kapuknya karena masih akan lanjut besok ya kan. Kalau kalian bisa lihat itu ada di belakang aku dan sekarang aku mau menuju ke ke bantal kapuk yang udah dibikin sama nenek aku, oke? Okay? Jadi kasur kapuk, jadi bantal kapuknya tuh udah jadi guys. Ini kan, tuh, ini baru aja dibuat, baru aja dibongkar maksudnya dengan mengganti cover yang baru karena emang banyak petanya dan ini tuh lumayan padat banget teksturnya. Keren sih nenek aku bisa bikin bantal yang kayak gini, cuman emang ya sekali lagi kurang rapi jahitannya. Tuh kan benangnya warna biru, putih, merah dan lain sebagainya. Kalau kalian bisa lihat seperti ini. Ini sekarang aku sudah ada di kamarnya nenek aku dan tunggu aja ya guys ya. Insya Allah aku bakalan menjemur kasur kapuk nenek aku, kasur kapuk legend yang 70 tahun itu aku bakalan jemur insya Allah karena besok itu libur.
Semoga aja aku masih punya waktu dan aku kasih tahu ke kalian nanti eksperimen aku gitu ya kan. Aku mau bikin juga bantal jumbo. Jadi semuanya tentang kapuk. I love kapuk. Thank you so much buat kalian yang selalu nontonin aku. Dan aku penasaran sih, apakah nanti bisa mengembang dengan sempurna ketika sudah lama banget gak dijemur? Apakah bisa mengembang sempurna seperti kasur-kasur yang lainnya? Jadi ditunggu aja di next video aku selanjutnya. Thank you so much yang udah nontonin aku. Bye-bye.